Halo, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Oke, ini video pertama kali saya di situasi tanggap darurat virus corona kali ini. Dan saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti aturan pemerintah supaya kita bisa melawan corona dengan mulai dari diri kita sendiri. Jangan keluar-keluar rumah dulu, tetap stay safe in home. Oke, di video kali ini saya akan sharing mengenai indikator The Marker. Ya, indikator The Marker ini termasuk dari indikator oskilator ya. Jadi fungsinya sama untuk mencari titik jenuh jual dan titik jenuh beli, atau biasa kita sebut dengan overbought dan oversold. Oke, sebelum mulai videonya saya mau ngasih tahu bahwa video ini disponsori oleh komunitas Trading Forex FX Hunter Pro. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading forex dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Dan di dalam grup ini disediakan juga grup untuk WhatsApp, yang di dalam grup WhatsApp itu ada analisa teknikal, fundamental, dan juga sinyal yang setiap harinya itu selalu diupdate. Dan ini akan mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Jadi teman-teman akan sangat terbantu sekali dengan bergabung di grup FX Hunter Pro ini. Untuk cara bergabungnya teman-teman cukup daftar di www.myfbs.co.id dan xmtrade.id. Link saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Kemudian deposit minimal 50 US dollar saja dan teman-teman bisa bergabung di grup FX Hunter Pro. Deposit itu digunakan untuk teman-teman trading sendiri, jadi bukan untuk berlangganan atau grup berbayar seperti yang lainnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang indikator The Marker. Jadi indikator The Marker ini memiliki dua level, yaitu 0,3 dan 0,7. Kalau pencatatan di 0,3 itu artinya market sedang jenuh untuk jual dan bersiap-siap untuk naik. Kemudian kalau marketnya itu berada di atas dari 0,7, artinya market sedang jenuh beli dan kita bisa siap-siap untuk open posisi sell. Hampir mirip dengan RSI dan stokastik ya memang karena jenisnya sama-sama indikator oskilator. Untuk menggunakan indikator ini itu sangat berpengaruh sekali dengan periode waktu atau time frame yang kita gunakan. Kalau teman-teman menggunakan time frame D1 itu kurvanya akan terlihat lebih lembut, jadi akan sangat sulit untuk mendeteksi overbought dan oversold-nya. Tapi kalau teman-teman menggunakan time frame H4 dan H1 itu kurvanya akan lebih responsif dan untuk mendeteksi jenuh jual dan jenuh belinya itu akan lebih mudah. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator ini, indikator The Marker ini, teman-teman harus mempertimbangkan gaya trading teman-teman sendiri. Indikator ini sangat cocok sekali digunakan untuk day trade, untuk trading harian. Jadi kalau teman-teman trading sehari harus selesai, teman-teman bisa menggunakan indikator ini. Nah, untuk menggunakan indikator ini tidak bisa sendiri, artinya harus ada tambahan indikator lain untuk mengkonfirmasi bahwa pergerakan marketnya itu benar-benar valid. Jadi di sini saya akan menambahkan indikator satu lagi, yaitu moving average dengan periode 14. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara memasang indikator moving average dan The Marker-nya. Oke, cara memasangnya cukup mudah ya teman-teman. Saya akan tunjukkan di sini. Teman-teman langsung silakan klik insert, kemudian indikator, dan pilih oskilator. Nah, di atas sendiri ini The Marker. Oh, di sini sebenarnya sudah ada ya, karena kemarin saya juga sudah menggunakannya. Jadi teman-teman tinggal klik The Marker, kemudian untuk warnanya bisa dirubah-rubah dan periodenya dirubah ke 14. Levelnya tetap ya, jangan dirubah-rubah. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini indikatornya teman-teman. Kemudian selanjutnya pasang indikator moving average ya. Moving average itu ada di trend
Untuk periodenya 14, warnanya disesuaikan, dirubah-rubah bisa, dan levelnya nggak ada ya. Oke, langsung saja dipasang. Jadi seperti ini teman-teman untuk memasang indikator moving average ini. Ya, lalu bagaimana cara membacanya? Oke, saya akan tunjukkan. Pertama, untuk entry posisi buy. Untuk entry posisi buy, yang pertama itu tunggu hingga the marker kurvanya itu turun ke di bawah level 0,3. Artinya kalau dia sudah turun ke bawah, marketnya itu jenuh untuk jual. Nah, kalau marketnya jenuh untuk jual, artinya kan pasti akan terjadi pembalikan arah naik. Di sini teman-teman bisa open posisi buy. Nah, kondisi yang harus teman-teman perhatikan yaitu tunggu sampai kurvanya itu turun menyentuh level 0,3 dan kembali lagi ke atas. Ketika terjadi perpotongan antara kurva the marker dengan level 0,3, teman-teman bisa siap-siap untuk mengambil keputusan. Tapi teman-teman harus lihat dulu di indikator moving average 14 sebagai konfirmasinya. Pastikan candle itu memotong area moving average 14 dan teman-teman bisa open posisi di close candle dari candle yang sudah berpotongan dengan moving average 14 ini. Untuk entry posisi sell itu juga sama, jadi kita tunggu dulu kurva the markernya itu naik ke atas sampai melewati level 0,7. Kemudian kita tunggu sampai dia kembali turun dan berpotongan dengan level 0,7 kembali. Kemudian periksa di candlesticknya, apakah candlesticknya itu berpotongan dengan moving average 14 atau tidak. Kalau berpotongan artinya itu positif, bisa open posisi sell di area penutupan candle yang berpotongan tersebut. Tapi kalau tidak ada perpotongan, jangan open posisi. Jadi seperti itu ya untuk membaca indikator ini. Dan ingat syarat yang pertama itu tunggu sampai kurva the markernya itu terjadi perpotongan yang kedua dengan level-level yang sudah ditentukan. Jadi kan level yang pertama ketika terjadi perpotongan itu kita harus siap-siap menunggu dia kembali untuk perpotongan lagi dengan garis level-levelnya. Kemudian syarat selanjutnya itu pastikan juga garis moving average-nya itu juga berpotongan dengan candlestick-nya dan kita bisa open posisi di close candle-nya. Saya akan perlihatkan langsung bagaimana kalau kita coba untuk analisa di grafik secara langsung. Oke, di sini kita akan analisa di gold ya. Nah, kita cari level-level yang kita butuhkan. Pertama, di sini teman-teman bisa lihat marketnya, kurva dari the marker ini naik berada di atas level 0,7. Artinya dia akan siap-siap turun. Nah, kalau teman-teman lihat di perpotongan ini, teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk open posisi karena kurvanya turun secara drastis. Kita lihat konfirmasi candlenya di sini, ya, dia terjadi perpotongan. Jadi teman-teman bisa open posisi di sini, di area ini. Saya perjelas dengan garis. Teman-teman bisa open posisi di sini, sell gitu ya. Kemudian sekali lagi kita cari momen ketika marketnya balik arah ya. Nah, di sini terjadi candle naik ya. Nah, di sini terjadi kurvanya naik memotong level 0,3. Jadi sebelumnya dia sudah turun sampai menembus level 0,3, naik kembali, gak kuat, turun lagi. Kemudian di sini terjadi pemotongan yang sangat kuat sekali. Kita lihat konfirmasi candlenya di sini apakah berpotongan. Ini ada candle kecil ini
dia berpotongan dengan ini. Jadi teman-teman bisa open posisi buy di area sini. Di area penutupan candle dari candle yang berpotongan ini. Nah, coba kita cari lagi. Di sini kurvanya kan juga naik sampai menembus level 0,7. Nah, di sini terjadi penembusan lagi level 0,7-nya. Di sini terjadi level penembusannya. Tapi di atasnya dia nggak nembus, cuman nyerempet doang ya, nyerempet dari garis moving average 14-nya ini. Jadi kalau teman-teman di posisi ini jangan keburu-buru untuk open posisi, ditunggu lagi. Kemudian, nah di sini terjadi perpotongan lagi ya, kurvanya menyentuh level 0,7. Kalau teman-teman lihat di sini ada candle yang bersilangan dengan garis moving average. Jadi teman-teman bisa open posisi di area ini, ya. Saya kasih garis lagi. Nah, teman-teman bisa open posisi sell di area ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk kalau teman-teman open posisi di sini, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan sampai 18.000 pips di sini. Kalau teman-teman open posisi buy di sini, teman-teman bisa dapat keuntungan sampai 8.000 pip di sini. Dan kalau open posisi sell di sini, teman-teman bisa dapat keuntungan sampai 6.000 pip di sini. Gimana? Cukup besar juga profit yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan indikator ini, dan indikator ini pun juga mudah untuk membacanya kan. Jadi buat teman-teman silakan bisa mencoba indikator ini dan praktekkan di akun demo dulu pastinya ya, jangan langsung gunakan akun realnya. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Dan bagi teman-teman, tetap jaga kesehatan, stay di rumah, jangan keluar-keluar dulu kalau nggak begitu penting. Dan jangan lupa dukung channel ini, subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.